turning point aku adalah lowest moment berhubungan dengan a death of a loved one, my dad, and heartbreak. My cup was empty. You cannot pour from an empty cup, and you have to fill that cup to be full again, to energize gitu ya. Kita melihat ya teman-teman yang lain, dia udah beli rumah, dia udah punya apartemen, dan yang lain-lain dia udah menikah. Oh, yang ini udah punya 2 anak, udah pindah ke luar negeri, dan yang lain-lain. Halo semua, welcome to Life as Modern Women bersama saya Bianca Belnadia, di mana kita akan membahas isu-isu dan tantangan menjadi wanita modern di zaman saat ini. Dan di episode ini kita akan membahas embracing life dengan banyaknya stigma society untuk standar pencapaian di umur 30-an tahun. Dan hari ini aku kedatangan temanku, Wina Wilanisa. Hi Wina, how are you? Hi Bianca, I'm good. Thanks for having me. Of course, thanks for being here. Mungkin to start, boleh nggak Wina introduce yourself a little bit to our audience? Boleh. Halo semuanya, aku Wina Wilanisa. Aku adalah seorang communications expert. Sudah di bidang ini sekitar 10 tahun. Saat ini aku kerja sebagai communications manager di salah satu management consultant di Jakarta. Kalau itu untuk keseharian profesiku gitu ya. Tapi selain itu aku orangnya cukup aktif, banyak hobi gitu. Jadi aku suka banget diving, dancing, crafting, surfing. I also make my own conversation card to bring when I hang out with friends. So that's a little bit about me. Yeah. Banyak banget loh. Of course kita wanita multifaceted ya, dari karir ada, tapi personal, hobby, what we seek to do in our free time to find happiness gitu. Bener and banget. passion projects yang we're gonna deep dive into today. Hari ini karena Wina yang mempunyai I wonder conversation cards. Jadi pertanyaannya dari karirnya Wina. Wow, oke. Biasanya aku yang nanya, sekarang ditanya ya. Iya. Mungkin I'll start picking a card for you. Boleh. And then okay. What was the best year of your life? Wow, oke. Ada 2 sebenarnya, 2011 sama 2021. 2011 tuh setelah lulus kuliah, setelah lulus dan udah kerja gitu ya. Jadi kan berasanya kayak wah bebas, bisa melakukan apapun gitu. Dan ada teman-teman semua di situ juga. Saat itu aku di New York, jadi bersama teman-teman semua, itu salah satu yang terbaik. Dan 2021 karena setelah dari COVID kan kita di masa dimana masih bisa work from anywhere gitu ya. Jadi di saat itu aku tinggal di Bali dan disitulah banyak rediscovering myself, banyak mencoba hal-hal baru dan menjadi lebih independen juga gitu. I see. Okay, mungkin Wina mau pick a card for yourself? Boleh. Coba ya. Dia suka yang susah nih kalau. When was the last time you cried? Oh wow, langsung deep ya. Ini pertanyaan kamu loh. Iya benar-benar. Dan setiap kali dapet tuh nggak selalu mudah untuk dijawab sebenarnya gitu. Oke. Jadi belakangan ini aku menyadari kalau seminggu sebelum dapet biasanya PMS. Ya. Kita juga pasti cewek-cewek merasakannya gitu kan ya. Dan kadang di saat itu terjadi, kalau ada yang ngeselin tuh kadang langsung jadi emosi. Bisa gitu. Kebawa sampai trigger. Gitu. Iya, jadi sebenarnya masalahnya mungkin nggak besar. Iya, jadi masalahnya cuma mungkin something small gitu ya. Tapi ke-trigger dan instead of being angry, I cry instead. Gitu. Jadi bawanya meluapkan emosinya bukan marah tapi nangis. Gitu sih. Itu mungkin yang terakhir kalinya kali ya. Iya, kamu sih kan personanya very tangguh gitu kan. Tapi yet you're quite vulnerable at the same time. Lumayan. Nah, itulah kayak the multifaceted, person that we are gitu kan. Ya ternyata walaupun di luarnya terlihat, strong, ya dalamnya I'm quite actually sensitive gitu. Okay. I'll pick one for you. Boleh. Oh, these are very nice questions. People often have the first wrong impression about you. What is it? Interesting. Intimidating. Okay. Gitu. But they're also not wrong. But I think that's just my mechanism di awal-awal gitu. Yeah. Jadi biasanya orang ketemu nggak langsung friendly nih, tapi ada sedikit reservasi gitu. Tapi setelah kenal sebenarnya bisa lebih warm gitu. Nah biasanya di awal tendensinya kayak gitu ya karena aku suka observe
orang dulu nih, ini sebenarnya kayak gimana ya tipenya gitu. Jadi nggak langsung bisa fully open, tapi lama-lama bisa warm up gitu. Jadi biasanya first impressionnya kayak gitu. Tapi makin kesini first impressionnya berubah-berubah tergantung dengan situasi sih. Yeah. Tapi ngobrolin itu, then would you say kamu tuh lebih introvert or extrovert? I'm an extrovert for sure. Ya, karena aku mendapatkan energi di saat aku ketemu sama orang-orang gitu. Tapi aku sekarang udah bisa untuk manage energi aku juga. Jadi setelah ketemu sama orang-orang akan butuh waktu me time juga gitu. Jadi harus balance. Makin dewasa makin butuh tuh me time ya. Kalau dulu kayaknya bisa dur terus tuh kayaknya. Mungkin. Iya. Tapi ya itu kayak ketemu orang, ngobrol-ngobrol, doing activities really energizes me. Yeah. Okay, last question, I'll just pick it. Yep. Ooh. All your questions are so deep. Would your younger self be proud of you right now? Oh my god, ini mulai-mulai udah udah seru. I would say so, yes. Why? I think my younger self akan bilang kayak, oh nih kita begini nih ya sekarang gitu. Tapi kok seru juga gitu. Jadi mungkin akan pertama mempertanyakan, oh oke, ini ternyata apa yang society berikan tuh ternyata nggak sesuai dengan apa yang harus kita jalanin gitu. Tapi seru juga hidup lo sekarang. So in that case, I think she will be proud of me. Yeah. Berarti ini snippet nih sebelum nanti kita ngobrolin. Tapi apakah yang kamu picture when you are younger, where you will be today, is very different than where you are today? I think it's different. Ya, beda sih. Karena apa yang aku capai sekarang atau the person that I am now nggak kebayang dulunya gitu. Kita nggak melihat bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin gitu. Dan ternyata ini terjadi kayak, oh okay, we have endless possibilities gitu. Okay, we'll definitely dig deep after this. Thank you so much for playing a little game, your own gamenya sendiri dari Wina. Mungkin kamu bisa sharing sedikit tentang, tadi udah share kesibukan sehari-hari, hobi, tapi upbringing Wina tuh dari keluarga seperti apa, education dan lain-lain. Iya boleh. Jadi aku tuh anak pertama dan cucu pertama juga dari kedua keluarga gitu ya. Aku punya adik satu, adik cewek, beda 5 tahun. Papa aku tuh seorang karir diplomat gitu. Jadi dari kecil tuh kita udah pindah-pindah. Nah nyokap tuh ibu rumah tangga, jadi mengikuti bokap kemana kita pindah gitu. Jadi dari mungkin dari aku umur 1 tahun kali ya, ayah tuh udah sekolah di UK, jadi udah dibawa ke sana. Terus karena dia karir diplomat kan harus diposting setiap 4 tahun nih gitu. Jadi setiap 4 tahun tuh aku tuh pindah-pindah negara gitu. Dimulai dari Finland, dan adik aku lahir di situ. Terus di Wellington, New Zealand, abis itu di New York, di situ aku kuliah, SMA sempat di Jakarta, abis itu di Washington DC, di mana adik aku sekarang tinggal dan dia juga waktu itu kuliahnya di sana gitu. Jadi hidupnya cukup berwarna karena pindah-pindah nih dari kecil gitu. Dan mungkin dengan pindah-pindah itu, how does it shape you think? Ya, jadi baik kita itu anak diplomat atau mungkin ada teman-teman lain yang di luar sana yang orang tuanya juga bekerjanya pindah-pindah gitu ya, baik itu di oil and gas misalnya atau bank dan yang lain-lain, ya itu tadi berwarna sih dan sangat immersif. At the same time it immerse you to be who you are now, both the pros and cons gitu ya. Jadi mungkin prosnya adalah ya dengan kita berpindah-pindah itu jadi lebih adaptif gitu kan, jadi belajar banyak hal baru, jadi melihat kultur-kultur yang berbeda gitu kan, cara kita melakukan sesuatu, cara kita belajar bahasa Inggris, cara kita sekolah, berinteraksi dengan yang lain-lain gitu juga jadi belajar dari pengalaman tersebut gitu ya. Dan kita jadi lebih adaptif, cepat kenal teman dan yang lain-lain, belajar hal baru gitu ya. Tapi tentunya dengan pindah-pindah ini ya pasti selalu ada konsekuensi gitu ya. Jadi contohnya logistik lah sekolah, karena pindah negara harus pindah sekolah. Aku tuh sempet turun sekali, tapi untungnya bisa naik 2 kali nih. Jadi bisa bukan hanya catch up tapi melewati gitu kan. Dan tentunya banyak momen-momen yang susah lah ya, meninggalkan teman gitu kan. Kita pas masih muda, oh ya udah punya nih satu geng, tapi terus harus pindah negara lagi, bikin teman lagi, pindah lagi gitu. Jadi it's a very fruitful experience, but I'm very thankful for it. Yeah.
So kamu kan bisa didefinisikan as like a third culture kid gitu. Apakah kamu pernah merasakan culture shock atau some sort of identity crisis, atau how do you immerse yourself with mindset timur dan barat gitu? Mungkin bukan culture shock kali ya. I think it's the way that my life is and I embrace it gitu ya. Jadi after a while aku menyadari bahwa ini memang ternyata hidup kita ini seperti ini gitu ya. Ada konsekuensinya seperti tadi itu. Tapi lama-lama terbiasa dengan perpindahan-perpindahan tersebut. Dan lama-lama jadi tahu ini ternyata sekarang nih kita terbentuk seperti ini. Ya karena experience tersebut gitu kan. Dan akhirnya jadi bisa ngelihat nih kalau budaya kita Indonesia seperti ini, budaya luar seperti ini gitu. Dan kita bukan hanya melihat tapi kita merasakan growing up gitu ya. So in that sense, I feel like I have the best of both worlds and I'm living the best of both worlds gitu. Dengan dari ngobrol ini aja ngerasa banget you're very positive in terms of your dari sisi outlook dari hidup gitu kan. Some people blame it kayak aduh I don't know whether where I belong. Tapi you actually really truly embrace it ya. Dan gak segampang itu juga sih. Kalau ditanya kan kayak where is home? Contohnya gitu. Kita mulainya gitu aja ya, kayak identity crisis dan yang lain-lain. Where is home? That's a question that is always hard to answer gitu. Karena banyak banget home kita gitu kan. Dan selalu berpindah-pindah gitu. Tapi ternyata do we have to have one home? What is a home anyway gitu? Is home a place, a person, a feeling gitu kan. Jadi dari situ jadi yang ini ternyata banyak aspek yang bisa kita explore di situ. And I think what's nice about it is that we live a more colorful life jadinya gitu. Dan kita akan terus mencari tahu tentang diri kita dan orang-orang sekitar dan tempat di mana kita tinggal juga gitu. Benar sih. Dan dengan kamu growing up seperti itu, ceritain dong gimana kamu bisa jadi sosok kamu yang sekarang. Jadi dengan berpindah-pindah gitu ya, dan tetap menjadi orang Indonesia gitu ya. Jadi lahir tetap di Indonesia nih gitu kan, ngomong bahasa Indonesia juga di rumah. Ada beberapa hal sih yang mungkin menjadi refleksi ya dari pengalaman pindah-pindah itu. Pas kita pindah-pindah itu aku merasa lebih nasionalis malah, karena di saat kita merantau dan kita merasa menjadi minoritas, disitulah kita merasa nih kita orang Indonesia nih, kita harus menunjukkan kita orang Indonesia. Disitulah aku belajar tarian tradisional dan lebih ingin membagi mengenai kultur Indonesia ke orang-orang di luar sana gitu. Malah merasa lebih dekat sama teman-teman Indonesia saat Lebaran gitu kan. Jadi experience-nya tuh gak ini gitu ya, nggak malah kita di luar terus malah melupakan Indonesia, malah enggak, justru yang ada kita makin nasionalis gitu kan. Nah dari situ ya juga terbentuk cara pandang kita sampai sekarang ini gitu. Jadi sekolah misalnya, cara pendidikan di luar kan juga berbeda dengan Indonesia gitu kan. Cara main dengan anak gitu ya, cara how they raise kids, how they play, itu juga berbeda-beda. Jadi di saat aku melihat itu semua dan menjalani itu juga ya, akhirnya ya itu kebiasaan-kebiasaan itu keambil tuh gitu kan. Apa yang diajarkan di saat pindah-pindah atau kultur-kultur tersebut akhirnya diambil-ambil gitu. Tapi tetap dengan kultur Indonesia yang sebenarnya menjadi foundation gitu, basisnya gitu kan. Ya akhirnya balik lagi ke tadi, I feel like I have the best of both worlds. Dan itulah yang membentuk aku yang sekarang gitu. Mungkin sekarang Wina di fase hidup seperti apa? I know that you're in your 30s. Feels like you're living your life and you know you're enjoying life gitu. Mungkin bisa ceritain sedikit. Fase hidup ya. Kalau ditanya aku lagi fase hidup apa, mungkin aku akan menjawab lagi rediscovering myself. But not starting from zero, starting from experience. Gitu. Wow. Jadi ternyata kadang kan society ya memberikan kita timeline atau memberikan kita alur hidup tuh harus seperti apa gitu kan. Yang tentunya aku juga mengikuti gitu ya, bahwa setelah lulus kita harus cari kerja, cari suami, terus nikah, punya anak 1, anak 2, punya rumah, punya mobil dan yang lain-lain gitu kan. Ya jadi ya
kerap kali kita mengikuti apa yang kata society bilang gitu. Tapi ternyata nggak harus kayak gitu juga kok gitu. Karena banyak orang-orang di luar sana yang journey-nya tuh berbeda-beda gitu. Dan aku baru menyadari itu ya di saat ngobrol dengan banyak temen yang punya journey yang berbeda-beda juga gitu. Ya. Oke. Mungkin kamu bisa sharing apakah ada suatu turning point that you feel kayak kamu harus rediscover yourself? Ya, jadi I would say the turning point in my life would be at 2018. Okay. Gitu. Is that also the lowest point? Yeah, I will say so. Ya, jadi turning point aku adalah lowest moment. Jadi lowest moment itu berhubungan dengan a death of a loved one, my dad, and heartbreak gitu ya. Tapi setelah dilihat balik ke 2018, ternyata ada quote yang aku pernah baca gitu ya. You need a breakdown to get to a breakthrough. Kayak wah benar juga gitu kan. Jadi di saat kita di titik terendah, ya kita harus menghadapi itu gitu ya. Mau nggak mau, ya sakit, susah, dan yang lain-lain tuh pasti ada gitu. Tapi mungkin itu adalah pertanda bahwa kita mesti rebuild ourselves lagi nih gitu. Jadi berasanya sih seperti itu ya. Berasanya tuh kayak this is the lowest point, but then life goes on. You have a choice. You want to stay here or you want to continue and rebuild yourself. Jadi aku merasa tuh aku rediscovering myself tuh semenjak itu gitu. Dan semua yang tadinya aku kira nih aku flow-nya bakal gini nih, bakal nikah, bakal punya anak, bakal pindah gini. Ternyata nggak kayak gitu sama sekali. Nggak gitu kejadian. Kan? Nggak kejadian. Dan gitu. itu relying on satu orang lagi ya. Betul. Iya kan? Betul. Maybe you can share what happened is that a committed relationship that? It was a committed relationship gitu. Jadi ya balik lagi ke tadi kan, ya kita mengikuti atau we think that is the right way to do it gitu kan, mengikuti alur jalan tersebut. Tapi ternyata enggak gitu kan. Ya udah. Nah, setelah itu lucunya adalah itu tuh terjadi pas banget aku 29. Jadi tahun depannya tuh aku 30. So it's as if my life restarted when I was 30. Dan setelah 30 sampai sekarang tuh kok jadi rediscovering myself more, mencoba hal-hal baru. Dan disitulah mulai menyadari, banyak mungkin hal-hal yang kita pelajari yang sampai sekarang kita ikutin, sebenarnya tuh kita conscious gak sih dengan decision tersebut gitu. Jadi contohnya misalnya, bener gak sih sebenarnya kita mau nikah? Kenapa sih kita mau nikah? Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, balik lagi ke tadi kan, fase hidup yang rediscovering myself itu, ternyata banyak banget yang bisa kita temukan dari diri kita dengan mencoba hal-hal baru, dengan keluar dari comfort zone kita, tinggal di tempat yang berbeda. Ternyata masih banyak yang bisa kita lakukan dan kita discover, dan ternyata kita nggak harus mengikuti terus kok apa yang kata orang kita harus ikutin gitu. Tapi untuk mendapatkan acceptance itu apakah I don't think it's immediate, right? Yeah, it's a process. Karena you were in a very long-term relationship and you were envisioning hidup sesuai society punya ini. Mungkin bisa share sedikit kayak what happened a little bit personally biar teman-teman kita bisa tahu. So like with any long-term relationship, what's long? What's long in your definition? Long is 1 year. 6 months can be long, you know. Beda-beda ya. 10 years gitu. Really? Just 10 with tahun. any And again, long is relative. Ada beberapa yang mungkin 5 is long, 4 is long. Jadi I think it's relative, right? Tapi intinya adalah with any long-term or committed relationship di society, ya pasti setelah itu inginnya menikah gitu kan. Tapi ternyata di situ kita menyadari bahwa aku pakai analogi cup half empty or half full or even empty and full gitu kan. I personally also realized that my cup was empty gitu. Yep. And so you cannot pour from an empty cup. And you have to fill that cup to be full again, to energize gitu ya. Jadi dari situ aku menyadari bahwa ya berarti memang ini bukan jalannya. Itu aja sih. Ya, aku yakin kalau semua itu ada
timing dan jalannya masing-masing gitu. Nah, setelah cerita ke teman-teman ini pasti banyak banget ya teman-teman juga menceritakan fase-fase hidup yang serupa gitu. Baik itu relationship, baik itu karir dan yang lain-lain. Ternyata kita tuh semua on the same boat gitu kan. We're 30, tapi punya fase yang beda-beda, punya jalannya masing-masing, punya journey-nya yang beda-beda juga. Timeline yang dikasih society, is that correct? Should we not maybe live our life just the way we're supposed to live? Mungkin itu kali ya. Waktu you were at your lowest point kan, you're 29. I guess knowing what you know now, would you have done things differently, or how do you see your younger self now? It's a very good question ya. Mungkin aku bisa cerita dikit. Jadi untuk menjawab itu adalah I wouldn't do things differently, but I learned from it gitu ya. Jadi mungkin aku mulai dari pas aku 20 tuh gimana gitu ya. I've always been an ambitious, driven person, dan aku masih seperti itu juga sekarang. Tapi ya seperti yang tadi kita cerita gitu kan, abis lulus kayak pengennya kerjanya di sini, abis kerja di sini pindah ke sini, terus I'm in a relationship, nikah, punya anak, pindah dan yang lain-lain. Jadi udah kebayang nih, life-nya kayak seperti apa nih flow-nya gitu kan. Nah, tapi ternyata at my lowest point then I had the death of my father, but also that heartbreak or that breakup gitu kan. Dan ternyata semua itu yang istilahnya udah terplanning gak berjalan gitu. Seperti orang-orang, aku juga ada sempet kepikiran by 25, 26 I'll get married dan yang lain-lain gitu. Tapi istilahnya tuh pas that point it's like nope, that is not your time. That is not your way gitu kan. Yeah, of course I was shattered. I was heartbroken. And it was tough. Sure. Karena dari situ kayak mikir, what do I do now? Gitu kan. How do I rebuild myself? Who am I? Gitu. Jadi seolah-olah harus restart lagi secara dipaksa gitu. Nah, di proses itu, tapi aku bersyukur bahwa banyak support system, itu nomor 1 gitu ya. Banyak teman-teman, banyak orang sekitar, aktivitas juga jalan gitu kan. Ya udah dijalanin aja. Nah, di situ aku nyadar bahwa it's not the end of the world to restart and try something new. Dan baru sadar dan bersyukur adalah di saat kita kan suka comparing each other, each other's I guess accomplishment gitu ya. Kita melihat ya teman-teman yang lain, dia udah beli rumah, dia udah punya apartemen dan yang lain-lain, dia udah menikah gitu. Atau yang ini udah punya 2 anak, udah pindah ke luar negeri dan yang lain-lain. Kita punya tendensi banyak banget kayak gitu. Tapi kadang kita lupa bahwa di saat kita ingin mempunyai hidup orang lain juga ingin mempunyai hidup kayak kita. And mungkin kalau sekarang, how do you view relationship now? In your 30s, I think sebagai wanita, I think relationship nggak bisa dikeluarkan lah ya. I'm sure it's part of the day-to-day conversation gitu. Yeah, of course. Ini pertanyaan yang selalu ditanya lah ya. Kalau kita kita ngobrol. Ini tuh selalu sesama perempuan gitu kan. Itu pertanyaan yang selalu keluar gitu. Nah, tapi kalau balik lagi ke analogi perjalanan tadi itu ya, perjalanan menuju sebuah tujuan gitu. Yang kita lupa adalah marriage itu bukan sebuah tujuan sebenarnya. It's gonna light up your life, but it's not the end of it gitu kan. The end of it is destinasi kita, purpose kita in life yang mungkin aku juga masih mencoba cari gitu. Tapi how I view relationship now is how can I find someone yang jalannya sama kayak aku gitu ya, menuju ke tempat yang sama. Jadi dan aku menyadari bahwa it will come, the time will come gitu. And how do I view it now? I am open to it, but I'm not looking gitu. Tapi yang aku tahu yang diperlukan di perjalanan ini adalah someone who is secure, self-aware, and supportive. Terutama kalau misalnya kita itu kan mempunyai banyak ambisi, banyak hobi, dan yang lain-lain. Ya itu butuh pasangan yang juga bisa mengerti energi kita seperti apa. Tapi dengan kamu kan
culture timur dan barat tuh kan intertwining banget ya. Aneh kan kadang-kadang ditanya kalau di Indonesia kayak gimana umur 30 belum punya pacar, padahal kalau di luar kayaknya nggak ditanya kayak gitu ya. Iya, benar banget. Nah, mungkin dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang datang seperti itu, atau melihat orang lain di luar sana melakukan hal yang berbeda, itulah jadi menyadari bahwa ya template-nya nggak sama gitu kan. Dan tapi kayak makin kesini orang-orang makin mengerti kok gitu. Bahkan orang tua juga makin ngerti gitu. Ya mau karir dulu, mau traveling dulu, atau mau apa dulu gitu. And it's okay. Jadi apapun pilihan hidup yang diambil gitu, that's okay as long as you are living the life that you want. And the life that you're happy with, the life that you really are proud of. Gitu. I feel like you're very happy and content dengan stage of life Wina sekarang. Mungkin kamu bisa share nggak di umur 30-an ini sekarang fase hidup apa yang kamu cari? Fase hidup apa ya? Apakah secara karir lebih mau ke arah sana? Lebih trying to fulfill the other side of the pie atau? I think it's a mix gitu ya. Jadi mungkin di awal-awal tuh sangat fokus ke karir gitu, sehingga sekarang tuh udah merasa udah di comfort zone-nya karir nih, tapi tetap merasa kayak masih bisa nih mencoba hal baru, challenge diri sendiri gitu. Tapi di satu sisi lain kok kayaknya nggak cuma karir doang nih yang bisa dikembangkan gitu kan, our hobbies dan yang lain-lain tuh masih bisa dikembangkan juga gitu. So I am going with the flow and I am just embracing what this is now gitu ya. Jadi ada short term, long term plan. Kebayang mau hidupnya seperti apa, mau karirnya seperti apa gitu ya. Tapi dijalaninnya sehari-hari aja gitu. Dijalaninnya per day, per week, per month gitu. Yang mungkin dulu in our 20s nggak terlalu present ya gitu. Kayak nggak terlalu conscious aja akan apa yang kita lakukan. Tapi sekarang tuh kayak pengen lebih in the moment, in the now aja gitu. And it's okay kan, kayak kalau misalnya kita nggak having everything settled in this stage of life, not having it all. And I think kita udah ngobrol juga separately that being in our 30s bukan artinya we have to have everything all figured out. I think life is a journey at the end of the day. Iya, benar banget. I mean, we think we should have it all figured out, but I don't think we can have it all figured out because life is a constant journey and learning and growth as well gitu. Jadi aku juga sekarang mulai be at peace with that as well, bahwa nggak apa-apa kok kalau misalnya journey aku tuh kayak gini, berbeda dengan journey yang orang-orang lain. Dan untuk statement itu juga having it all, what is all ke orang-orang lain tuh beda gitu kan. I think we can have it all, but not at the same time. Tapi itu pun, again, all-nya aku dan all-nya kamu juga berbeda-beda. Baik lagi, selama kita bahagia dengan hidup yang kita jalanin, dan aware, self-aware, dan makin terus mengenali diri kita sendiri, I think then we're on a good path. Mungkin to end our podcast today, mungkin can you give some sort of advice untuk teman-teman ya, mungkin di fase titik yang rasa, aduh, kok gue masih di sini ya? Kok gue ngelihat teman-teman gue udah ada A, B, C, tapi gue masih di sini. What would be some of your advice? Saran aku adalah untuk mengenali diri sendiri lebih dalam lagi. Terkadang kita itu melakukan sesuatu tanpa sadar gitu ya. Dan banyak sifat-sifat yang mungkin keluar di saat kita melakukan itu. Tapi ternyata banyak banget di diri kita tuh yang bisa digali lagi, dan potensi tersebut tuh besar banget di diri kita. Di saat aku merasa bahwa aku nggak bisa melakukan sesuatu, aku kayak keblok aja gitu. Sebenarnya ngeblok siapa sih? Diri sendiri juga sebenarnya gitu kan. We're our own harshest critic, we're our own barrier. We always want to be perfect. Jadi susah buat akhirnya kita kayak maju ke depan gitu. Tapi akhirnya kalau kita bisa pelan-pelan belajar tentang diri kita sendiri, bahwa kadang strength kita itu juga adalah weakness kita. Apakah ada pattern-pattern yang dari kita kecil
kebawa sampai sekarang, contohnya kayak people pleasing contohnya, atau belum bisa mengolah emosi gitu. So there's a lot that we can explore. Jadi saran aku mungkin mari kita mengenal diri kita lebih dalam lagi gitu. Dan aku pun juga masih proses mengenali diri aku lebih lanjut. Kalau punya satu, ini lebih fun fact kali ya. Kalau punya satu fun fact yang kamu nggak ngerasa kamu punya sebelum rediscovering ini tuh apa? Ada nggak? Fun fact ya, tentang diri aku ya? Iya. Yang kayak I didn't know I can do that, or you know, sesuatu yang mungkin you're maybe very proud. Yeah, I think I didn't know I can climb mountains. Oke. Sesimpel itu gitu. Kayak dulu gue nggak ngerasa gue physically fit untuk naik gunung gitu misalnya, dan ketakutan. Balik lagi itu mental block aja gitu. Tapi ternyata bisa kok gitu. Dan dari aktivitas-aktivitas kayak gitu sih sebenarnya yang membuat aku kayak nyadar kalau sebenarnya we can do anything that we want. Malah hal-hal yang kita takutin itu justru harus dijalanin gitu. Justru hal-hal yang kita nggak nyaman itu yang harus kita kayak terobos gitu untuk kita coba. Karena dari situlah kita jadi belajar. Aku suka banget nyobain hal-hal baru gitu kan. Karena di saat kita mencoba hal-hal baru, padahal kita mungkin di umur ini udah banyak tahu beberapa hal gitu ya. Tapi di situ jadi belajar lagi dari nol lagi. Ada penasarannya gitu. Dan mencoba hal-hal yang nggak nyaman itu malah ngebantu kita buat jadi lebih berkembang lagi gitu. Amazing. Mungkin pertanyaan terakhir. Ini segmen kita namanya Living Life as Modern Women. Apa sih definisi sentence itu buat Wina? Oke. Life as a modern woman is embracing the multiple role that we play. Jadi life as a modern woman itu kita menyadari bahwa kita memerankan berbagai peran gitu kan, and we are happy with it, and we are embracing our life, and we are living our best life to our liking gitu. So thank you so much Wina for joining us hari ini, dan thank you teman-teman udah stay tuned, dan kita pastinya banyak belajar dari Wina that in our life kita nggak pernah bisa have it all, everything at the same time. Everything is just a journey, naik turun lika-liku, and you know what? At the end of the day, I think we should all embrace ourselves and our journey. So thank you so much everybody, and hope you have a great day. Bye.